Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Pernah nggak kalian itu berpikir bahwasanya kenapa sih di Indonesia itu bisa menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia? Padahal dahulu Indonesia itu bukan negara Islam dan Islam masuk tanpa penjajahan ataupun peperangan besar. Lalu, pernahkah kalian membayangkan bagaimana para ulama dan pedagang zaman dahulu itu menyebarkan Islam hanya dengan cara berdagang, berdakwah, dan menghargai budaya masyarakat? Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa perkembangan Islam di Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari. Perkenalkan, nama saya Careta Afrizalova dengan NIM 250101110099, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam di Indonesia. Materi ini membahas proses masuknya Islam ke Nusantara, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, serta pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga sekarang. Melalui materi ini kita dapat memahami bahwa Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga membentuk budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan masyarakat Indonesia. Nah, masuk ke teori yang pertama, yaitu kita membahas teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui pedagang muslim dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Teori ini didukung oleh beberapa ahli seperti Snook Hurgers dan J.P. Snapple. Bukti yang mendukung teori ini adalah bentuk batu nisan Sultan Malik As-Saleh dari Samudra Pasai, yang mana memiliki corak yang khas sekali dengan Gujarat. Selain itu, hubungan perdagangan antara India dan Nusantara pada masa itu juga sangat ramai. Para pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia itu untuk berdagang rempah-rempah. Nah, dalam proses perdagangan tersebut, mereka juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Karena para pedagang muslim memiliki sikap yang jujur, ramah, dan juga santun, masyarakat itu tertarik untuk mempelajari Islam. Nah, dari sinilah Islam mulai berkembang di wilayah pesisir Indonesia. Teori Gujarat menunjukkan bahwa perdagangan memiliki peran yang sangat besar dalam proses Islamisasi di Nusantara. Teori yang kedua yaitu teori Arab. Teori Arab menjelaskan bahwa Islam masuk langsung dari Arab atau Mekah sejak abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh tokoh Hamka. Menurut beliau, pedagang Arab telah lama datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional. Nah, selain berdagang, mereka juga berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia. Nah, bukti lain yang memperkuat teori ini itu adalah kesamaan madhab yang dianut masyarakat Indonesia, yaitu madhab Syafi'i yang juga berkembang di Arab. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Persia atau Iran. Nah, teori ini itu dikemukakan oleh Husain Jazadiningrat. Bukti yang mendukung teori ini dapat dilihat dari beberapa tradisi Islam di Indonesia, yang mana dia itu mirip dengan budaya Persia, misalnya tradisi peringatan 10 Muharram atau Asyura. Selain itu, pengaruh Persia juga terlihat pada perkembangan ajaran tasawuf dan penggunaan beberapa istilah dalam budaya Islam di Indonesia. Jalur penyebaran Islam. Islam di Indonesia itu menyebar melalui berbagai jalur secara damai dan juga bertahap. Nah, penyebaran Islam itu tidak dilakukan dengan adanya peperangan ataupun adanya paksaan, melainkan melalui hubungan sosial dan budaya dengan masyarakat. Para penyebar Islam sangat menghargai adat dan juga budaya lokal, sehingga masyarakat itu tidak merasa terancam ataupun dipaksa untuk meninggalkan tradisi mereka. Nah, ada beberapa jalur utama penyebaran Islam di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, selanjutnya yaitu pendidikan, dakwah, budaya, dan politik. Nah, semua jalur tersebut itu saling mendukung sehingga Islam berkembang sangat cepat di berbagai daerah Nusantara. Nah, cara penyebaran yang damai ini menjadi salah satu alasan mengapa Islam itu dapat berkembang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas jalur yang pertama, jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan merupakan jalur yang paling awal dalam
penyebaran Islam di Indonesia. Nah, pada masa dahulu itu Indonesia kan terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga banyak sekali pedagang asing itu datang ke Nusantara, terutama dari Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Nah, para pedagang muslim tersebut itu tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Nah, mereka itu tinggal cukup lama di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Nah, masyarakat itu tertarik kepada Islam karena melihat bahwasanya sikap para pedagang muslim di situ itu sangat jujur, ramah, dan juga sopan. Nah, ketika berdagang itu juga disiplin dalam berdagang. Nilai-nilai tersebut itu berbeda dengan kebiasaan sebagai pedagang lain pada masa itu. Nah, dari hubungan perdagangan tersebut, akhirnya banyak masyarakat pesisir itu yang memeluk Islam. Nah, daerah-daerah pelabuhan seperti Aceh, Gresik, Demak, dan Banten itu menjadi pusat awal perkembangan Islam di Indonesia. Jadi, perdagangan bukan hanya menjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana penting penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya jalur yang kedua yaitu jalur perkawinan. Nah, selain perdagangan, Islam juga menyebar melalui jalur perkawinan. Banyak sekali pedagang muslim itu menikah dengan perempuan pribumi atau penduduk lokal. Nah, setelah menikah, akhirnya mereka berkeluarga itu kan mulai mengenal ajaran Islam dan akhirnya ikut memeluk agama Islam. Nah, penyebaran melalui perkawinan itu sangatlah efektif karena Islam masuk langsung ke lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Hubungan kekeluargaan membuat masyarakat itu lebih mudah menerima ajaran baru. Nah, tidak hanya masyarakat biasa, beberapa bangsawan dan juga keluarga kerajaan itu juga menikah dengan tokoh-tokoh muslim. Ketika keluarga kerajaan masuk Islam, rakyat biasanya ikut memeluk Islam juga. Nah, melalui jalur perkawinan, Islam itu berkembang secara alami tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Nah, pendidikan itu memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Para ulama itu mendirikan lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, surau sebagai tempat mempelajari ilmu agama Islam. Nah, di pesantren, para santri itu kan belajar membaca Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Nah, setelah selesai belajar, para santri kembali ke daerah masing-masing untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat. Karena itulah pendidikan menjadi jalur yang sangat efektif dalam penyebaran Islam. Nah, penyebaran Islam di Indonesia itu juga dilakukan melalui dakwah dan juga budaya. Para ulama itu menyebarkan Islam dengan cara yang sangat lembut dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat di Indonesia atau masyarakat di daerah tersebut. Nah, mereka itu tidak langsung hapus budaya lokal, tetapi memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya tersebut. Contohnya seperti penggunaan wayang, gamelan, seni musik, syair, dan tradisi masyarakat sebagai media dakwah. Nah, salah satu tokoh yang terkenal menggunakan budaya sebagai media dakwah adalah Sunan Kalijaga. Beliau itu menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat Jawa. Pendekatan budaya itu membuat masyarakat merasa Islam itu tidak bertentangan dengan tradisi mereka. Karena itulah Islam dapat berkembang dengan damai dan juga diterima oleh semua kalangan masyarakat. Peran Wali Songo. Nah, gak asing gak sih kita pernah mendengar Wali Songo itu siapa? Atau walinya ada 9. Nah, Wali Songo itu adalah 9 ulama yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka berdakwah dengan cara yang sangat bijaksana, damai, menghargai, dan juga sangat menghormati kepada masyarakat setempat. Setiap wali memiliki metode dakwah yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat yang mereka dakwahi. Contohnya, yang pertama yaitu Sunan Kalijaga. Itu kan beliau menggunakan wayang dan juga gamelan. Lalu yang selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren dan juga fokus kepada pendidikan. Nah,
Wali Songo ini itu berhasil membuat Islam itu berkembang pesat di Jawa tanpa adanya peperangan yang besar. Nah, selain menyebarkan agama, mereka juga berperan dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, dan juga pemerintahan. Sampai sekarang pun, jasa Wali Songo itu masih sangat dihormati oleh masyarakat di Indonesia. Lalu selanjutnya Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai itu merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh, tepatnya di pesisir utara Pulau Sumatera. Kerajaan ini itu berkembang sekitar abad ke-13 dan juga didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Nah, Samudra Pasai ini memiliki letak yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Karena letaknya itu strategis, akhirnya banyak sekali pedagang dari Arab, Persia, dan India itu datang ke wilayah ini. Selain menjadi pusat perdagangan, Samudra Pasai itu juga berkembang menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat pendidikan Islam di Nusantara. Nah, di kerajaan ini itu mulai berkembang penggunaan huruf Arab Melayu dan juga pendidikan Islam. Nah, Kerajaan Samudra Pasai itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan kerajaan-kerajaan Islam di luar negeri, sehingga perkembangan Islam itu semakin pesat. Nah, dari Samudra Pasai, Islam kemudian menyebar ke berbagai daerah lain di Indonesia. Selanjutnya yaitu Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fatah setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, Demak itu berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa dengan dukungan Wali Songo. Nah, salah satu peninggalan terkenal dari Kesultanan Demak yang bisa kita lihat sampai sekarang ini itu adalah Masjid Agung Demak yang menjadi pusat ibadah dan juga dakwah Islam. Nah, Kerajaan Demak itu memiliki peran penting dalam memperluas penyebaran Islam ke wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, selain dari dalam bidang agama, Demak itu juga berkembang dalam bidang perdagangan dan juga pemerintahan. Nah, penyebaran Islam di Demak itu dilakukan melalui pendekatan budaya dan juga pendekatan pendidikan sehingga masyarakat itu lebih mudah untuk menerima Islam. Karena itulah Demak itu menjadi salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Kesultanan Mataram Islam itu berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Kerajaan ini menjadi puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Nah, Sultan Agung itu dikenal sebagai pemimpin yang sangat kuat dan juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram. Nah, pada masa Mataram Islam itu terjadi perpaduan antara budaya Jawa dan juga nilai-nilai Islam dengan lahirlah budaya Islam Jawa yang menjadi khas sampai sekarang ini. Contohnya itu bisa terlihat pada arsitektur keraton, masjid, seni sastra, dan juga tradisi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan sosial budaya. Nah, teman-teman, masuknya Islam itu membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Nah, sebelum Islam itu berkembang, sebagian masyarakat itu masih mengenal dengan yang namanya sistem kasta, yang mana dia itu membedakan kedudukan seseorang berdasarkan keturunannya. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Jadi, ajaran Islam tersebut itu membuat masyarakat itu mulai meninggalkan perbedaan status sosial yang mana dia itu terlalu berlebihan. Nah, Islam itu juga memperkuat nilai persaudaraan, gotong royong, kepedulian sosial, dan juga sikap saling membantu antara sesama manusia. Nah, dalam bidang budaya, Islam itu juga berkembang melalui proses akulturasi. Nah, apa sih yang dimaksud akulturasi itu? Akulturasi itu perpaduan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Nah, dari proses akulturasi tersebut lahirlah tradisi seperti sekaten, maulid Nabi, selamatan, tahlilan, dan juga seni islamisasi yang lainnya. Nah,
Hal ini itu menunjukkan bahwasanya Islam itu berkembang secara damai dan juga mampu menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat di Indonesia. Itu kita akan membahas perkembangan pendidikan. Nah, Islam itu sangat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Sejak awal penyebarannya, para ulama itu mendirikan pesantren sebagai tempat belajar agama Islam. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang dipimpin oleh seorang kiai. Di pesantren, para santri itu tidak hanya belajar ilmu agama seperti fikih, tasawuf, tafsir, hadis, tajwid, akhlak, dan juga ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Seiring perkembangnya zaman, pendidikan Islam itu mengalami modernisasi. Nah, muncul madrasah seperti sekolah Islam hingga perguruan tinggi Islam yang mana memadukan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, saat ini tuh banyak sekali universitas Islam di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga pendidikan nasional. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghargai pentingnya ilmu dan juga pengetahuan bagi kemajuan masyarakat di Indonesia. Lanjut selanjutnya yaitu kita membahas perkembangan ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, Islam itu mengajarkan bahwasanya prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam berdagang itu sangatlah penting. Nah, perdagangan itu berkembang sangat pesat karena wilayah kerajaan Islam itu berada di jalur perdagangan internasional. Tadi kita sudah singgung itu di awal. Nah, selain dari perdagangan, ada beberapa yang berkembang juga. Contohnya di bidang pertanian, industri kerajinan, dan juga sistem keuangan Islam. Nah, Islam itu juga mengenalkan konsep zakat, sedekah, dan juga wakaf yang mana bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun orang-orang yang mana yaitu membutuhkan. Nah, dalam bidang politik, Islam itu mengajarkan bahwasanya seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang adil, amanah, bijaksana, dan juga mengutamakan kepentingan rakyatnya. Nah, pengaruh Islam dalam bidang agama itu sangatlah besar terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Islam memperkenalkan konsep tauhid, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, setelah Islam berkembang, masyarakat itu mulai menjalankan berbagai ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji bagi yang mampu. Nah, masjid itu mulai dibangun di berbagai daerah di Indonesia dan juga tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat untuk pendidikan, musyawarah, dan juga kegiatan sosial masyarakat yang lainnya. Seperti itu. Nah, lalu tradisi dari pengajian dan juga pembelajaran Al-Quran sendiri itu juga berkembang sangatlah pesat. Nah, selain itu, Islam itu membentuk nilai moral yang sangat penting bagi masyarakat. Contohnya seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan juga sikap tolong-menolong kepada antar sesama. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh Islam di bidang sosial. Dalam bidang sosial, Islam itu membawa perubahan yang sangat besar. Nah, sebelum Islam itu berkembang, sebagian masyarakat itu masih mengenal sistem kasta dan juga perbedaan status sosial. Tadi kita sudah sedikit menyinggung. Islam itu mengajarkan persamaan derajat, bahwasanya semua manusia itu sama di hadapan Allah. Nah, Islam itu mengajarkan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan antar sesama manusia. Karena itu masyarakat itu menjadi lebih toleran, peduli, dan juga saling menghormati antara sesama. Nah, pengaruh Islam itu juga terlihat dalam berkembangnya kegiatan sosial seperti santunan fakir miskin, lalu gotong royong, dan juga bantuan sosial dan kegiatan sosial yang lainnya. Nah, nilai-nilai tersebut itu masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga sekarang ini. Selanjutnya yaitu kita membahas ke pengaruh Islam di bidang budaya.
Islam itu memberikan pengaruh besar terhadap budaya Indonesia melalui proses akulturasi. Tadi kan sudah saya jelaskan dari pengertian akulturasi sendiri. Nah, Islam itu tidak menghapus budaya lokal, tapi menyesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, pengaruh Islam terlihat pada seni bangunan masjid, seni kaligrafi, sastra Islam, dan juga pakaian, ataupun termasuk juga di dalam bahasanya. Nah, contohnya itu seperti Masjid Agung Demak, yang mana dia itu memiliki atap bertingkat seperti khas yang dimiliki oleh budaya Jawa. Lalu tradisi seperti sekaten dan juga Maulid Nabi itu juga merupakan hasil perpaduan budaya lokal dan juga Islam. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwasanya Islam itu berkembang secara fleksibel dan juga damai di Indonesia. Pengaruh Islam dalam bidang pendidikan. Nah, Islam itu memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Pesantren, surau, dan madrasah itu menjadi pusat pembelajaran agama Islam sekaligus pembentukan karakter masyarakat. Nah, pendidikan Islam itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk sikap dari masyarakat. Nah, seperti disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan juga menghormati orang lain. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, pendidikan Islam itu berkembang menjadi lebih modern dengan memadukan ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, saat ini itu banyak sekali sekolah dan juga universitas Islam yang mana dia itu mengikuti perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Hal ini itu membuktikan bahwasanya Islam itu mendukung perkembangan pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas ke pengaruh Islam dalam bidang hukum dan juga pemerintahan. Nah, di bidang hukum dan juga pemerintahan itu mulai terlihat sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak, dan juga Aceh ataupun Mataram Islam. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut menerapkan hukum Islam dalam bidang perkawinan, perdagangan, warisan, dan kehidupan sosial masyarakat. Nah, dalam pemerintahan Islam, seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyatnya. Islam juga mengajarkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan sehingga mereka itu tidak ada terjadi konflik. Kan ketika musyawarah itu disepakati secara bersama-sama. Pengaruh hukum Islam itu masih dapat dilihat sampai sekarang ini. Misalnya dalam keberadaan peradilan agama dan juga hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi yaitu Islam masuk ke Indonesia itu secara damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, budaya, dan juga dakwah. Islam kemudian berkembang menjadi peradaban besar yang memengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia seperti agama, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Nah, Islam juga berkembang dengan menghargai budaya lokal sehingga lahirlah budaya Nusantara yang khas dan bernilai Islami. Nah, sampai sekarang ini nilai-nilai Islam masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan juga terus memberikan pengaruh positif bagi masyarakat Indonesia. Nah, baik teman-teman, dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat kita pahami bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu secara damai melalui jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, budaya, dan juga dakwah. Nah, perkembangan Islam kemudian memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari bidang agama, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, hingga pemerintahan. Nah, dari sejarah ini kita juga dapat belajar bahwasanya penyebaran Islam itu dilakukan dengan sikap toleransi dan juga menghargai budaya dan mengutamakan kedamaian. Nah, nilai-nilai tersebut sangatlah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai mahasiswa. Nah, semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan juga membuat kita semakin menghargai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.